beda apa nih? Beda niat. Bolehlah nak itu. Jawabnya yajuzu zalika inda Syafi'iyah. Menurut mazhab Syafi'i boleh nak itu. Nah, jadi boleh satu sapi ditukarakan, niatnya beda-beda. Asal betujuh inilah. Nah, asal betujuh. Nah, seikong hendak akikah, nah seikong hendak berjualan daging. Nah, aja dibagi ya sepertujuh seorang ya lo dibagi jadinya. Nambah kurban, nah akikah. Nah, yang sering ditanyakan orang tuh kayak apa hukumnya akikah lawan kurban tuh digabung. Nah, mungkin pernah pertanyaan gitulah, menggabung akikah lawan kurban. Nah, kalau hendak di abdul-abdulakan lah, di dahulu abdul mana akikah lawan kurban. Nah, memang bagi orang yang masih kecil belum balik tidak disunahkan untuk berkurban nih loh. Nah, amun pian nih sudah balik, misalnya balik sudah kada sempat diakikahi oleh kuitan bahari, mungkin karena sakit kalah sudah ganal berduit kan, akikah belum pian, kurban belum. Kalau hendak ambil salah satu abdul yang mana, maka lebih abdul ambil kurban. Kenapa? Karena kurban ini ada mazhab yang mewajibkan, mazhab Hanafi. Nah, jadi itu kan lebih ganal anunya nih, apa keabdoliyahnya. Nah, cuman misalnya hendak kan orang kita nih ketujuh itu beramal yang sedikit pahalanya ganda. Itu kan kita tuh ibarat pedagang juga nih. Pedagang itu kan bagaimana caranya mengorbankan sedikit-sedikitnya ya lo mendapat hasil sebanyak-banyaknya. Nah, bolehlah hukumnya aja berkurban sekaligus akikah. Nah, ini khilaf perbedaan pendapat. Dalam mazhab Syafi'i ada beda pendapat. Kalau menurut Ibnu Hajar, bila akikah sekaligus diniati kurban, sebaliknya juga maka kada sah dua-duanya. Nukar kambing seikong haraya haji nih. Kenapa kambing nih? Aku jebak kurban sekaligus akikah dia. Wah, menurut Ibnu Hajar kada sah, kurbannya kada sah, akikahnya kada sah. Menurut Imam Romli, nah Imam Romli lah sah. Nah, ini jadi beda pendapat tadi. Jadi ada yang mensahkan, ada yang kada mensahkan. Yang mensahkan ikut pendapat Imam Ar-Romli. Jadi berkurban lah dengan sekaligus akikah diniati, jadi dua niatnya. Nah, sekali gawi dapat dua pahala. Ini bagi yang banyak duit bagusnya jangan kayak itu bang ya lo, duit sini banyak dia 2 triliun mesti duit nukar aja 2 kambing. Nah, itu bagusnya belain inilah supaya keluar dari khilaf. La ilaha illallah. Pertanyaan berikutnya, hal yajuzu an tukhrajal udhiyah min malis zakah. Apakah boleh mengeluarkan atau menukar kurban dari harta zakat? Ini saking engkennya adalah zakat selajur kurban ya kayak apa tuh. Ada aja nang bertakon kayak itu kan. Nah, saking engkennya tadi, aku aja mau nyebut kurban zakat pulangnya 2 kali aja. Apa hukumnya? La yajuzu zalika, kada boleh. Jadi punya zakat sendiri ya lo, jangan aku aja malaran aja minta 2 kali nukar kambing sudah berzakat selajur berkurban kada sah. Li anna zakah tukhraju min jinsil malil muzakki, karena zakat itu dikeluarkan dari jenis harta si orang yang berzakat. Fal mal yukhraju malan wala yajuzu lil muzakki ayat tasarrafa fi malillah illa bi iznihi. Nah, maka harta dikeluarkan dengan harta. Tidak boleh bagi orang yang berzakat untuk bertasarruf untuk berbuat dalam harta Allah kecuali seizin Allah. Ketika kita berzakat pula, zakat itu kan hak Allah, hartanya Allah. Kada boleh kita untuk menukarkan yang selain izin Allah. Allah tuh hanya mengizinkan dalam harta zakat dibagi ke berapa? 8 golongan. Kada diizinkan Tuhan gesan berkurban. Nah, maka kada boleh kita untuk melakukan kurban dengan duit zakat.
Nah, tapi kalau misalnya kita sebagai penerima zakat, mustahik nih, mustahik. Datang haji misalnya, aku berzakat 2 ikam. Nah, dapat duit. Ulun nang mustahik nukarakan kurban, nah itu boleh. Nah, si mustahiknya. Tapi kalau muzakinya kada boleh. Anu aja, ya kan peternak kambingnya. Kambing itu kan punya beternak 40 lah paling ada. 40 ikung bisi kambing. Nah, diternakkan di padang nang bukan dimiliki pribadi nih rumputnya, kena zakat punya setahun kan seekong kambing. Nah, muzaki nih hanya berzakat malaran aja selajurha kurban lawan zakat ya kada boleh. Nah itu wa kadzalika laisa min masarifiz zakah al-udhiyah, demikian pula bukan termasuk tempat pengeluaran zakat adalah kurban tuh bukan. Nah, jadi hanya terbatas 8 golongan. Kayak apa hukumnya berzakat ke masjid? Itu pertanyaan yang sering Yuri tanyakan. Masjid diberi duit zakat, nah maka tidak boleh, karena masjid itu tidak ada disebut dalam 8 golongan. Namun hendak juga membantu masjid. Masjidnya misalnya ada pembangunan nih lah, perlu dana sekian miliar atau sekian ratus juta, sidin bisi duit zakat nang sekedar 100 juta atau ratusan juta tadi, amun dizakatakan, amun zakatnya diberi ke masjid, tuntung masjid nih. Cuman kan kada boleh kayak apa jalannya supaya bisa untuk membantu masjid. Nah maka salah satu panitia masjid itu ada nang berhutang. Nah, berhutang. Nah, datang si panitia ketuanya nih, berhutang misalnya kemana? Aku berhutang lah bangunan, nukar semen, nukar ini, gasan masjid yalah. Maka si panitia nang berhutang ini tadi statusnya sebagai gharim. Gharim itu orang yang punya hutang. Salah satu orang yang berhak dapat zakat adalah orang yang punya hutang, apalagi hutangnya sagan nang baik-baik tadi. Nah, jadi si orang sugih tadi berzakat lawan si panitia atas nama gharim. Nah 100 juta tadi duitnya tadi dipakaikan sagan membayar hutang pembangunan masjid. Tapi punya langsung ke masjid kada sah, kada boleh zakat gitu. Nah itu pertanyaan yang sering ditanyakanlah dalam zakat. Pertanyaan berikutnya aja sidin, wudi'a sundukun fil masjid. Nah di masjid itu ada aja diandak peti kotak lah, maktubun alaihi, ditulis di atas kotak itu tabarra'u al-udhiyah, menyumbanglah sagan berkurban al-id gasan hari raya. Fal hadza sahih, bolehlah nak kayak tadi. Kayak misalnya nah, bikin kotak amal tulisi gasan kurban. Bolehlah ya sidin. Ujar sidin, hadhihi laisat udhiyatan. Yang demikian itu bukan kurban dengarnya. Li'annahu saufa yusyariku fiha aktsaru min wahidin. Karena punya sistem kotak amal itu akan terjadi lebih banyak bersekutu lebih dari satu. Nah, itu kan yang menyumbang tuh kadang kita kada kau memastikan, kecuali jamaahnya bertujuh aja. Di masjid itu nah bertujuh aja jamaahnya, kada suah lebih itu aja namanya isi kotak amal ya loh. Nah itu kan dikorkan sapi bertujuh-tujuh. Ini kan kada kau menentukan bisa bersepuluh, bisa ber-15. Nah ditukarakan ke sapi tadi yang bertujuh kada sah. Tukarakan ke kambing, nyatai kambing itu satu aja ya loh. Kada kawan yang lebih banyak kayak tadi. Nah idza kanatil udhiyah syatan, kalau memang yang dikurbankan itu sekambing, nah, nang bau nyumbang banyak lebih dari satu kada sah. Wa aktsaru min sab'ah, dan kotak amal tadi pun kena lebih dari 7 juga nang menyumbang kada sah kalau memang berkurbannya pakai sapi. Wala fala tajuzu udhiyatu lidzalika, nah, maka tidaklah boleh berkurban dengan duit nang kotak amal tadi. Fahiya sodakotun, maka itu ngarannya sodakoh aja. Nah, tukarka apa sodakoh aja ngarannya. Wadzubiha wadzabu lahmin, dan penyembelihan daging, hanya menyembelih biasa aja masih gitu sih. Sodakoh bukan dihitung sebagai kurban. Nah pertanyaan berikutnya jasidin, hunaka syirkatun, ada jasidin syirkah. Syirkah itu semacam organisasi lah, semacam perkumpulan. Tajma'ul amwal, mengumpulkan harta-harta bagi orang-orang, lidzabhil udhiyah, untuk menyembelih kurban,
bil wakalati dengan mekanisme wakalah perwakilan an ashabiha dari orang yang punya harta. Fahal yasihu, bolehlah kayak tadi. Nah, bulah orang Arab itu biasanya mereka itu menyembelih itu kan sorangan, kadang kayak wadah kita nih. Dan memang lebih afdolnya penyembelihan kurban itu dilaksanakan di rumah, bukan adanya di dalam rumah, maksudnya di halamannya, di muka rumahnya kah, masing-masing individu. Cuman orang Indonesia ini kebanyakannya kada bisa menggawin kayak tadi, mungkin repot, kada sempat nukar kambing, kada sempat nukar sapi, nah, kada bisa menyembelih. Nah, kalau pindah salah sembelih ya, maka di badai kita ini biasanya ada nangarnya apa, panitia, entah di langgar atau di masjid atau di kampung lah, bikin panitia ngumpulkan harta. Nah ini pertanyaan tadi, ngumpulkan duit orang yang berkurban. Nah, tapi dengan mekanisme perwakilan, wakalah. Arti wakalah itu kita menyerahkan urusan yang mestinya kita gawi kepada pihak lain, itu wakalah ngarannya. Nah, punya orang kawin itulah kan betaukil ya, taukil wali kan banyak kayak gitu, bewakil wali ya. Kurban ini banyak juga wakilnya, bewakil. Amun kita ini kadang menyembelih sorongan, berarti kan kita bewakil menyerahkan kepada panitia urusan kurban. Nah, jadi jasidin jawabannya, idza dafa'al muslim samanal udhiyah, kalau memang seorang yang beragama Islam menyerahkan harga kurban, duit gasan berkurban kepada syirkatin, kepada li syirkatin, organisasi atau panitia tadi, wawakalaha, dan mewakilkan. Nah, ini kata kunci, mewakilkan kepada si panitia fi syira'il hayawan, untuk menukar hewan-hewan kurban, wa dzabhihi, dan untuk menyembelihkannya, niabatan anhu, sebagai pengganti dari dirinya, jazadzalika, maka boleh yang demikian itu. Nah, jadi kalau jadi panitia perhatikan mesti ada perwakilan, bewakil. Datang kita tang unjuk duit aja bupandir kada apa kada akad nangannya nih atas nama apa panitia menyembelih hewan itu. Nah, jadi mesti ada, nah, dalam wakalah itu setidaknya ada ijab itu kata-kata orang yang hendak mewakilkan. Berarti kalau kita ke panitia, berarti yang kita wakilkan itu yang pertama menukarkan. Nah, inilah duit 3 juta panitia ini, lawan ketuanya Kabu Pandir misalnya, ulun wakilakan kebubuhan bian ini sagan mencariakan hewan kurban, nukarakan nih dari duit ini. Setelah nukarakan, ulun wakilakan juga menyembelihnya. Kan kada bisa nyembelih, nah, takutnya melihat darahnya lo, lalu kada bisa menyembelih. Nah, bu wakilnya ulun wakilakan bian sagan menyembelihakan kurban ulun ini, nah, sekaligus membagiakan. Nah, jadi setidaknya ada berapa? Ada 3 nang diwakilkan tuh, nukar, nyembelihakan, lawan membagi. Kalau pian soronganan bisa ketiganya ya sorongan aja menggawi ya lo. Cuma kan kita biasanya berserah ke panitia, maka harus ada nih taukil ini. Kadang nang sing unjuk aja boleh, sing unjuk boleh, taukil mengucap. Nah, panitia menganukan. Nah, boleh dengan lisan, bahkan tulisan pun boleh. WA boleh, singkat aja. Nah, karena duit kujulung KTF gasan bian tukarakan ini, sembelihakan, bagiakan, nah singkat gitu. Nah, ACC gitu. Nah, itu kan sudah ACC aja panitia. Selesai kan? Bahkan boleh juga mewakilkan niat, boleh. Panitia nah ulun nih wakilakanlah berniat atas nama ulun. Jadi niat itu kan tukang sembelih itu. Makanya nang bagus punya kawa, punya ada tuh tukang sembelihnya itu termasuk bagian dari panitia. Amun tukang sembelihnya bukan dari panitia, paksa pada bahasa. Datang kita pas hari rayanya lo datang padahi ke tukang sembelih. Nah, ini niatakan biarlah atas nama ulun ini. Nah, itu jadi di sini boleh asal dengan mekanisme tadi wakalah. Nah, itu boleh ya selama memenuhi juga syaratnya itulah. Ma'amuraati syurutil udhiyah, bersamaan menjaga syarat-syarat hewan kurban. Kemudian ma hukmu jam'il masajid li jildil udhiyah,
Apa hukumnya masjid mengumpulkan kulit kurban? Ini ada kaidah umumnya gini. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah." Rawahul Baihaqi. Barang siapa yang menjual kulit kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Berarti kada boleh ya loh. Dikiaskan dengan kulit tuh semuanya. Dikiaskan dengan jual upah. Maksudnya kayak apa? Biasanya yang terjadi itu tukang sumbale itu upahnya adalah dengan kepala lah, kulit lah, macam-macam main. Kenapa aja tukang anu mana panjang mana gulunya? Orang sapi nyembelih lo, para kelawan dada sembelih mau untung hendak cari untung kan tukang sembelihnya lo disembelih parak sininya dah. Kadang nang pas di sininya di sini di bawah supaya banyak dagingnya aja. Nah, apa hukumnya tukang sembelih diupah pakai pakai bagian kurban tadi? Kulitnya lah misalnya upahnya, atau kepalanya, atau batisnya, parutnya, kada boleh. Kada boleh memberi upah tukang jagal dengan bagian hewan kurban atas nama upah, kada boleh. Jadi punya hendak belain upahnya. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib meriwayatkan, kami menyembelih kurban itu memberi tukang jagal itu dari lain lagi daripada daging tuh, belain duit kah misalnya. Nah, setelah kita beri duit ke tukang jagal, hendak panitia bari boleh. Panitia anak memberi nih lo tukang jagal bagian daging misalnya, silahkan, cuman bukan atas nama upah. Nah, oleh karena itu, nah ini pertanyaannya, bolehlah masjid nang mengambil kulitnya? Jawabannya, yajuzu ayat tasaddaqa sahibul utiyah bil jildi lil masajid. Boleh bagi yang punya hewan kurban, nang punya kurban tadi, untuk bersedekah dengan kulit hewan kurbannya kepada masjid. Jadi amun pian berkurban, kulitnya pian jual kada boleh. Dijual kulitnya kada boleh. Nah, bolehnya kayak apa? Boleh dimanfaatkan seorang, misalnya kulitnya diolah apa makanan dari kulit tuh, bisa kerupuk ya lo, atau diolah sepatu kan. Nah, bagi nang berkurban nih, atau disodakahkan. Nah, menyodakahkannya misalnya ke masjid. Nah, datang misalnya berkurban ke masjid, kulitnya kemana? Nah, ini kulit disedekahkan ke masjid, ke langgar. Nah, lalu gasan apa aja kulit dilanggar? Ya summa yaqumu masjid bibaihi. Kemudian masjid menjualnya, duitnya sagan masjid boleh. Jadi itu punya mekanisme lah supaya kulit itu kemana aja boleh aja sedekahkan ke masjid, masjid menjual duitnya sagan masjid itu boleh. Tapi kalau langsung nang punya daging menjual kulitnya, maka kada boleh. Jadi mesti disedekahkan dulu, sedekahkan kemana? Ke fakir miskin atau ke masjid. Nah, terserah lagi hendak dijual setelah itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, imamul masjid. Nah, imam masjid di sini. Yajma'u minal musallin al asham, mengumpulkan dari orang-orang yang sholat di masjidnya itu lah saham-saham, bagian-bagian lidzabhi baqarah untuk menyembelih seekor sapi. Bolehlah nang kayak itu tadi. Pokoknya habiskan imam langgar ihya nih. Dikumpulkan jamaah sini patungan iuran duit nukar sapi, bolehlah kayak itu aja. Nah, yajuzu zalika bisyarti Allah tazidal asham an sab'atin fil baqarah al wahidah. Boleh dengan syarat orang yang menyumbang tadi itu kada lebih dari 7 sagan nukar sapi seikong. Ya tadi jamaahnya bertujuh aja. Bertujuh aja. Nah, kada suah kurang kalau bertujuh tuh bang, bertambah kada suah. Nah, mau ambilnya kita dari bertujuh tadi patungan nukarkan sapi seikong boleh. Nah, kalau misalnya lebih jamaahnya tuh 13 intil lagi ya lo 14 kan kawan nukar 2. Nah, ini ber-13 tukarakan sagan seikong sapi kada boleh.
kada sah. Nah, jadi walima fihi min ta'awunin wa ta'arufin li ahlil khair ba'duhum al ba'dha. Nah, di situ ada saling tolong menolong dalam kebaikan, saling kenal mengenali lah. Kalau sesama jamaah ini kan saling kenal mengenal, kita berkurban bersama nih. Nah, bagi ahlul khair, bagi orang-orang nang ahlul khair, orang-orang yang baik. Kemudian ma hukmu man yadhbahul udhiyah wa yuraqu damuha fit tariqil am. Apa hukumnya menyembelih kurban lalu darahnya itu ditumpahkan di jalan raya, di jalan umum. Nah, ini banyak menyembelih di jalanan ya loh, darahnya berhambur di jalan, takutan orang di jalan asa anu ya loh. Apa hukumnya? Ujar sidin al udhiyatu sunnah, berkurban itu hukumnya sunnah. Wa adzan nas haram, menyakiti orang haram. Fa'alal mudhahi ayyajitani badzalika, maka wajib atas orang yang berkurban menjauhi nang kayak tadi. Berkurban sunnah, membuang darah di jalan sampai orang takutan, orang terganggu, haram hukumnya. Nah, makanya biasanya wadah kita baguslah menyembelih kadang di ada di gali tanah ya lah, misalnya nang kada bahambur nih. An Abi Barzah radhiyallahu anhu, dari Abi Barzah radhiyallahu anhu, hadis inilah qala, sahabat Abi Barzah ini bertanya ke Nabi, qultu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, alimni syai'an, lajari bang ke ulun sesuatu, antafi ubih, yang ulun mengambil manfaat dengan sesuatu itu. Ujar Nabi apa? Qala i'zilil adza an tariqil muslimin, hindarakanlah gangguan-gangguan dari jalan orang Islam. Maksudnya apa? Nah, makanya cabang iman yang paling rendah itu adalah menyingkirkan hal-hal yang mengganggu di jalan. Pako misalnya ada, alihkan. Pepaci, alihkan. Nah, segala macam yang mengganggu tadi dan lain-lain sebagainya itu supaya orang jalan kada terkena gangguan atau terkena luka tadi dan lain sebagainya, termasuknya menghambur darah. Jangan deh lah, jangan. Nah, kemudian kita ambil nang anu lana jarun ghairu muslim. Pertanyaannya lah, kami ini diisi tetangga tapi non muslim. Nah, ini pertanyaan yang semalam lah. Fahal nu'tihi min lahmil udhiyah, bolehlah kita memberi daging kurban tuh ke orang non muslim? Jawab sini apa? Idza kanatil udhiyah shadaqatan fayajuzu indal hanafiyah ay ya'khudha minha wa mana asy-syafi'iyah dzalika. Ini ada perbedaan pendapat. Kalau mazhab Syafi'i kada boleh. Itu sudah kita yang minggu tadi kita sahabat kada boleh. Nah, kalau mazhab Hanafi, kalau memang kurban itu sedekah di sini boleh dalam mazhab Hanafi untuk orang non muslim mendapat hewan kurban daging tadi. Amma idza kana udhiyah manzurah. Nah, tapi kalau hewan kurbannya itu nazar, ini kalau mazhab Hanafi lah, mungkin kan kita kada nyaman. Ini pernah pang di kejadian lah, misalnya kita ini ada dakwah ke Loksado ke daerah non muslim tadi, berkurban di sana, itu kan mau kada mau melibatkan orang nang kada Islam, nah apa keharingan kan segala macam. Amun kita kada bari bisa orang tuh meraju kita ya loh. Nah, kalau mazhab Syafi'i kada boleh deh memberi ke orang nang kada Islam. Tapi kalau mazhab Hanafi dirinci, mun kurbannya kurban sunnah boleh. Tapi mun kurbannya itu nazar manzurah, fala ya'khudhu minha illal muslim li'annaha ibadah. Kalau kurbannya nazar tidak boleh mengambilnya kecuali orang Islam. Nah, karena kurban itu adalah ibadah. Jadi punya hendak juga memberi ke orang yang kada Islam itu malah. Nah, itu mazhabnya mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i, baik kurban sunnah ataupun kurban nazar kada boleh untuk diberikan kepada orang yang kada Islam. Nah, hal tajuzul udhiyah bi arnab audik. Nah, pertanyaannya pulang,
Apakah boleh kurban memakai kelinci atau ayam? Ya, umpama orang bingung ayam ya lo, sidin bos ayam, nah, aku aja malaran nukar sapi, ayam hakku sembelih, atau arnab tuh kelinci tadi. Nah, la yajuzul udhiyah jasidin, tidak boleh berkurban illa bin na'am, kecuali dengan hewan ternak nang unta, sapi, kerbau, kambing, domba, itu aja batasannya. Nah, indal jumhur batas 4. Tapi kan ada semua batas 4 bang lah. Banteng ada boleh. Apa? Harimau batas 4. Kuda ada boleh ya lo. Nah, yang terbatas itu ya lo. Nah, yang terbatas. Nah, jadi hanya terbatas al-ibil, unta, wal bakor, sapi, wadda'an, domba, wal ma'iz, kambing. Walakin yuzbahu wa takuna langsung. Mun hendak juga menyembelih ayam tadi kayak Pak, sodakoh aja karena. Kada kawa aku aja menukar sapi, ya. Barangai nukar ayam, sembelih berselamatan ya lo. Nah, makan panitia ya lo, menyumbang dengan panitia, sodakoh karena. Supaya ada juga nih berkurbannya, walaupun kadang kurban asli, kurbanan, supaya ada juga nyumpahkan darah ya lo. Nah, aku aja ada juga aja berkurban sapi dalam bentuk raiko. Raiko murah bener deh. Nah, raikon itu lain lagi ya lo. Nah, gambar sapi. Ma hukmuz dzabhi lailan, apa hukum menyembelih malam hari? Nah, ibadah kita jarang malah menyembelih kurban malam lah. Cuman mungkin ada. Nah, rancak ini kada hanya kurban aja sebenarnya, menyembelih apa aja malam hari. Nah, rancak kita itu ayam lo. Ulun pernah jalan betis jam 2 malam tuh berjalan, rupanya melihat di pinggir jalan tuh ada rumah, di situ menyembelih ayam. Dan pas ulun takut-takuni itu memang kebiasaannya di wadah kita nih nyembelih ayam itu nang orang ayam yang menjual di pasar nih, nyembelihnya kan malam, jadi pagi dijual gitu, dibawa ke pasar-pasar. Apa hukumnya menyembelih malam hari? Al jumhur, mayoritas ulama berpendapat annahu yukrahu dzabhu lailan, dimakruhkan menyembelih malam hari, makruh. Jadi 3 mazhab lah, Hanafi, Syafi'i, Hambali berpendapat makruh hukumnya menyembelih malam hari. Wal udhiyatu sahihah, kurban yang disembelih di malam hari hukumnya sah, tapi makruh. Makruh. Wala tasihhu indal malikiyah, dalam mazhab Maliki menyembelih di malam hari kada sah, sembelihannya pun kada sah. Mun sembelihan kada sah berarti jadi bangkai gitu. Nah itu kalau mazhab Maliki lah. Cuman kita jumhur mazhab Syafi'i pun berpendapat mun ada orang nyembelih ayam malam hari bolehlah kita makan, ya masih boleh sah sembelihannya karena hukumnya cuman makruh. Nah, ini bahasa cuman tuh kada pang meremehkan lah ya, cuma tadi pahalanya kurang nih lah. Nang Abdul itu menyembelih bukan malam hari, jangan di malam hari. Ma hukmu dzabihati tarikis shalah, apa hukum sembelihan orang nang kada sembahyang? Orangnya Islam tapi sidin menyembelih. Nah, kurban sidin juga nang menyembelih, ayam menyembelih, ya. Orangnya kada sembahyang. Al jumhur, pendapat jumhur, tajuzul udhiyah min tarikis shalah al mu'taqidi biwujubiha. Wa menurut mayoritas ulama 3 mazhab lah, Hanafi, Syafi'i, Maliki, boleh kurban, sembelihan kurban yang menyembelihnya itu orang nang kada sembahyang, asal masih meyakini wajibnya sembahyang. Nah ini beda nih. At-tarikilaha kaslan, yang inya kada sembahyang itu karena koler, fahuwa fasikun, maka orang itu dihitung fasik, walaisa kafir, bukan orang kafir. Nyanyi belah jar Nabi Muhammad baginda Nabi bersabda, man tarokas sholah muta'ammidan faqad kafara jiharon. Oh, ini ngeri lah. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh dia telah kafir secara nyata. Wah, itu hadis Nabi ini. Nah lalu dirinci ulama,
apakah mutlak orang kada sembahyang itu kafir? Dilihat dulu. Amun inya masih meyakini wajibnya sembahyang, tapi inya meninggalkan tuh karena koler, kamu kenapa kada sembahyang? Islam ada, Islam aku 70 turunan ke atas Islam aku atau Islam mulai bahari ini, cuman kenapa kamu kada sembahyang? Koler, wajiblah sembahyang tuh. Oh wajib tuh jangan kada wajib sembahyang tuh. Cuman kenapa kada sembahyang? Koler. Maka orang tadi dianggap masih Islam, bukan kafir, masih muslim, cuman dosa besar. Berarti kalau ingin dianggap masih muslim, menyembelih sembelihannya halal karena masih dianggap muslim. Nah, nang ketat itu mazhab Hambali. Hambali itu bebuan Saudi, wah ini kan memakai Hambali. Hambali itu berpendapat pokoknya mau kada sembahyang kafir. Ngeri banget. Mau kada sembahyang keluar dari Islam menurut Hambali. Sehingga sembelihan orang yang kada sembahyang tadi kada sah menurut Hambali. Tapi menurut mazhab Syafi'i dan lain-lainnya, orang yang kada sembahyang asal masih meyakini sembahyang itu wajib. Nah, ini pentingnya. Ini banyak wah ini baik aliran yang mengatakan sembahyang kada wajib. Wah, yang penting kita tuh sudah sampai ke Allah. Wah, sembahyang tuh ingat pada Allah. Ya, kada usah kita sujud sembahyang tuh asal ingat kada wajib sembahyang. Nah, ini bahaya ini. Bisa keluar dari Islam. Kada halal sembelihannya. Nah, itu tadi. Nah, terakhirlah kita ringkas. Rajulun tazawwaja bi imra'ataini. Ada orang lelaki bisi bini dua. Walahu auladun, dia punya anak-anak. Minhuma dari kedua istri tadi. Wa kullu zaujatin, setiap bini fi baitin mustaqillin, di rumah nang besorong menyendiri, kadang nang digabung serumah berdua tuh kada. Harap benar mau gabung tuh lah serumah berdua, sekamar berdua kan harap benar. Ini berpisah. Ma'a abnaiha, bersama anak-anaknya. Fahal takfi udhiyatu wahidatin anil jami, boleh cukuplah udhiyah satu orang sagan semuanya. Nah, ini kan kita pernah bahas dalamlah hukum kurban itu sunnah kifayah. Nah, ini bisi keluarga dua rumah karena bisi bini dua ya loh. Nah, kan semalam tuh serumah aja nang wajib nafkah. Ada ini dua rumah cuma satu keluarga. Nah, bininya dua mencabang nih, cabang sana cabang sini. Nah, ada juga tuan guru ditakuni, aku bini satu aja. Satu di Benua Anyar, satu di Manarap, satu di satu di sini ya loh. Nah, itu satu juga ngarannya ya loh. Nah, cukuplah ya juzu boleh aja sini. Nah, bidalilin, dengan dalil anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bi udhiyatin wahidatin an jami'i zaujati wa ahli baiti. Nabi pernah berkurban dengan satu kambing, itu ya tadi menggugurakan kifayah atas seluruh istri-istri Nabi dan ahli bait keluarga Nabi. Wali anna nafaqah, dan dikarenakan nafaqah talzamul abu, wajib bagi seorang ayah, wa huwa wahidun fil baitaini. Nah, ayahnya kan satu aja, nang kepala keluarganya satu aja, meskipun rumahnya tadi berdua, bininya dua, maka satu nang menggawi, yang lainnya sudah kada makruh lagi berataan. Nah, wallahu alam. Ketika sinilah mungkin adakah nang ditanyakan atau dianu. Jelas kah? Karena insyaallah yang perlu diperhatikan, kan sudah pernah kita bahas, kalau orang sugih semalam dapat bagian dari dewan kurban hanya boleh makan, kada boleh dijual. Kita sugih diberi orang kulit, berarti kita hanya boleh makan. Siapa nang sanggup makan kulit? Pacul gigi sidin kalau kulit seberataan itu. Nah, maka hendaknya diberikanlah kepada fakir miskin. Karena kalau fakir miskin nang menerima, terserah inya dijual boleh. Wah,
dijual boleh, dimakan boleh, diolah dauh boleh. Nah, dan lain sebagainya. Nah, itu punya anak memberi kulit-kulit nang kayak tadi. Nah, itu tadi ke fakir miskin atau ke masjid tadilah. Nah, masjid menjual. Silakan. Wah, itu udah nah, itu anak memberi ya terserah aja loh, cuman jangan berjanji nang kayak tadi. Jual lah ikam lah, karena duitnya kesan aku. Nah, itu kan ada memberi karena. Nah, segan ikam dia kulit jual karena duitnya segan aku, ada memberi ngarannya itu. Makal. Nah, nggih. Nah, itu pemasakan lah diambil dari daging. Itu mesti izin lawan orang yang punya daging, itu orang yang berkurban. Nah, umpamanya calling nya hendak mengambil daging nih, punya orangnya kada datang misalnya di tempat, bisa ditelepon. Atau pas orang datang berniat atau hendak mewakil ke kita, kita berpada panitia, inilah malah biasanya bang kami ini makan daging bang, pas ada nang kami kerja bakti ini kan ada juga makanannya. Nah, kami minta izin kerelaan pian minta daging kurban pian, ya kada banyak 50 kilo lah. ya sekedarnya lah yang normal maksudnya ya lo. Nah, minta daging padahi berapa kira-kira? Satu orang tuh kita minta akumulasinya nih. Nah, jadi itu sudah boleh asal kita berpadah lawan nang punya daging sebelumnya. Lamun kada berpadah berarti kita temakan hak orang lain. Nah, pantas saya kita tadi beribadah bina berat ya lo. Kalinya ada temakan nang kada halal. Aku aja dari masjid juga tadi aja. Iya kan, tapi temakan nang kada berizin tadi. Nah, termasuk jualan yang perlu diperhatikan. Kan yang dapat izin membagikan ini kan panitia, nang didapat wakil untuk membagikan panitia. Maka kada boleh ada orang yang mau ambil sebelum panitia membagi. Wah, kecuali berpada sama panitia. Kebanyakan tuh pak kada panglah nyambat, kada pang nyambat, tapi desa buja ada gitu ya lo. Nah, pas lagi potong-potong, sisit ambil ya lo. Mintalah batisnya lah aja, ambil. aku batisnya, aku ininya, aku kepalanya aja. Ada nang empedunya diambil, ada nang kada berpadah lawan si panitia, padahal nang punya wewenang untuk membagikan itu siapa tadi? Panitia, ini yang diwakilkan. Maka kada boleh mengambil kecuali atas tadi izin si panitia tadi. Nah, itu perhatikan juga ada banyak perangkap jabatan. Panitia merangkap jabatan. Ya kayak tadi itulah. Jadi mekanismenya bagus tuh berhadapan atau misalnya lewat calling kah berpadah sebelumnya. Nah, panitia perlu segan daging, lawan juga minta kerelaannya panitia ini ada juga yang dapat daging. Nah, secara hukum asalnya lah wakil itu kan kada boleh mendapat secara hukum asal, tapi kan kita berizin berpadah ini kan panitia ini dapat juga kan bon-bonnya nih. Nah, tuh berpadah juga lawan supaya kada merangkap kayak jebin lah berpadah lawan yang punya daging. Insya Allah merelakan aja kan, mengizinkan aja kayak tadi itu. Nah, itu sagan orang kah? Sagan. Itu sagan masyarakat kata apa? Bon tadi. Bukan atas nama kepanitiaannya. Nah, itu jangan sampai dapat bon berlebih itu upah. Kenapa kamu dapat bon lebih? Upah aku aja. Wah, nah amun atas nama upah ada boleh upah tadi. Cuma atas yang memberi aja kada apa-apa, namanya barian aja. Tapi kalau mengatasnamakan sebagai privilege kayak upah. Karena aku tukang ini ya lo, maka upahnya dapat 2. Nah, itu jangan ya lo. Amun membari-bari aja silahkan membari-bari. Nah, ya itulah
Insyaallah pekan depan kita membahas masalah adab-adab sunnah-sunnah dan apa amalan yang digawi 10 hari awal Zulhijjah. Kan menuju nih. Ini belum masuk 20 lah, belum masuk 20 Zulqa'dah. 21. Karena insyaallah Ahad depan, nah Ahad pertama kan kita perai, jadi menuju hari raya kita membahas sunnah-sunnahnya lawan apa nang amaliyah nang digawi. Nah, isagan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ah iya kah? Ada juga saudara kita nang hendak tulak melaksanakan ibadah haji lah. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala manasik-manasik apa ibadah-ibadah sidin di sana, diselamatkan sekeluargaan bulik ke tanah air membawa haji yang mabrur, sa'i nang maskur, tijaratan lan tabur, kan itu bahasa doanya lah. Nah, sekeluarga selamatan beratan, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita juga nang ada di sini berkesempatan juga ke sana ya Allah. Nah, bukan berjual pentol lain, berhaji, berumrah maksudnya. Ke sana berjual pentolnya kan lain. Nah, berhaji, berumrah, kawa ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qina 'adzabal qabri wa 'adzaban nar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai lah.